Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan mengupdate informasi terbaru ya. Mungkin sebelumnya mungkin ada teman-teman atau mungkin kalian yang mungkin pernah melihat ya video kita ini terkait dengan ini ya. Wah, tenaga honorer yang didapat dari gaji BOS ya atau KS bisa terancam tidak masuk ke dalam database BKN. Nah, mungkin salah satunya kalau kita lihat di dalam komentarnya ya, mungkin banyak ibu ya atau bapak guru atau mungkin tenaga kependidikan ya, yang mana ketika sumber gajinya atau dana honorariumnya itu dari BOS. Nah, bisakah mereka itu masuk di dalam pendataan tenaga non ASN ya? Tentunya di daerah-daerah ini sudah banyak sekali yang sudah melakukan pemberkasan ya untuk pendataan tenaga non ASN. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas, nah, apakah guru dan tendik ya tenaga kependidikan yang dapat gaji dari BOS itu bisa apa tidak masuk di dalam pendataan non ASN? Nah, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini semoga kalian nanti ya masuk ke dalam kategori yang memenuhi syarat yang apabila digaji dari dana BOS bisa ikut di dalam pendataan tenaga non ASN. Seperti di video kita sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, mungkin ini ya masih banyak yang was-was. Nah, ini kita akan update dan kita akan berikan contoh ya terkait dengan beberapa pertanyaan yang intinya guru dan tendik ya atau TU ya. Karena selain guru ya tentunya di sekolah ada tendik atau TU. Nah, tentunya ada juga yang digaji ya atau sumber honorariumnya tentunya dari BOS. Lah, apakah tendik ini boleh sih ya? Apakah tendik atau TU itu boleh digaji dari BOS? Nah, dan nanti apabila digaji dari BOS ya bisakah ikut di pendataan non ASN? Nanti kita akan jelaskan terkait dengan aturan dan juga boleh dan tidaknya sesuai dengan SE Menpan RB ya terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan hal tersebut ya, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita langsung saja kita mulai. Jadi untuk guru dan tendik ya, untuk tenaga kependidikan, nah terkait dengan sumber gaji dari BOS nanti bisa ikut di pendataan non ASN apa tidak ya. Tentunya harus ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya terkait dengan guru dan tendik masuk atau digaji dari dana BOS. Nah, ini bisa masuk di pendataan apa tidak. Nah, sebenarnya kita berikan informasi dulu ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya, bahwa dana BOS, nah ini tentunya bersumber dari APBN ya, atau dari Kemendikbudristek ya, yang mana ya dananya ini ditransfer langsung ya ke rekening sekolah. Tentunya bagi Bapak Ibu selaku kepala sekolah atau mungkin bendahara BOS ini sudah paham ya bahwa untuk dana BOS memang sumber dananya dari APBN. Tetapi yang perlu dipahami adalah salah satu kegunaan dari dana BOS itu adalah untuk belanja pegawai ya. Nah, ada belanja pegawai. Nah, ini nanti yang dimaksudkan ya di dalam SE Menpan RB ya, tentunya di dalam surat edaran Menpan RB ya yang tertanggal 22 Juli 2022, yang artinya di salah satu salah satu poinnya ya, jadi dari APBN. Nah, tentunya ini bukan pembayarannya dari APBN ya, dari dana BOS itu bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa ya, tetapi tentunya seperti video yang sudah kita bahas, yaitu adalah poin di belanja pegawai, yaitu di poin 5.1. Nah, karena kalau kita lihat di dalam indikator ya atau untuk penggunaan dana BOS itu tentunya ada belanja pegawai, ada untuk belanja barang dan jasa, dan juga tentunya ada belanja modal. Ini yang dimaksud di dalam SE Menpan RB nomor tahun 2022 kemarin. Nah, terus sebelumnya, nah kita cek dulu di sini tentunya ada peraturan ya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 ya. Ini kita cari Juknisa yang terbaru ya terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pasalnya ya, tentunya di pasal 26 salah satu komponen penggunaan dana BOS, artinya dana BOS itu bisa digunakan untuk apa?
Kalau kita lihat di poin L ya, di poin L di sini ada pembayaran honor ya. Nah, pembayaran honor yang dimaksud pada ayat 2 ya huruf L ini digunakan ya paling banyak adalah 50%. Ini untuk dana bos ya, untuk pembayaran honor. Nah, di sini dijelaskan untuk pembayaran honor sebagai dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada guru ya, kepada guru. Nah, bagaimana dengan yang TU atau tendik? Nah, nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, guru agar bisa mendapatkan dana bos, artinya dapat sumber gaji, jadi dia dihonor dari bos, itu ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara atau bukan ASN. Yang kedua adalah tercatat di dalam data Dapodik. Yang C adalah memiliki NUPTK ya, atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini tentunya untuk guru dan TU ini persyaratannya berbeda ya. Nah, yang berikutnya adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru ya, atau TPP atau TPG. Nah, ini jelas ya, untuk guru atau tenaga pendidik itu harus memenuhi persyaratan ini supaya bisa mendapatkan honor atau gaji dari dana bos. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya di pasal 27 ini juga dijelaskan bagaimana Pak dengan tendik atau TU, apakah boleh digaji dari dana bos. Nah, kalau kita lihat di pasal 27 dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 ya. Nah, terdapat sisa dana. Nah, ini sebenarnya sedikit rada nyesek ya. Jadi ada sisa dana. Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Ya, jadi apabila honor guru ya, jadi di dana bos itu ketika untuk pembayaran guru dan masih ada sisa, artinya untuk belanja pegawai guru dan tendik setelah guru itu masih ada sisa, lah itu bisa digunakan ya, atau bisa digunakan pembayarannya untuk tenaga kependidikan ya, bisa TU ya, tenaga administrasi, mungkin tenaga kebersihan ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan untuk tenaga kependidikan atau TU yang dapat diberikan honor, nah itu harus memiliki persyaratan. Ya, persyaratannya cukup simpel, hanya 2 ya. Yang pertama adalah bukan ASN, artinya bukan aparatur sipil negara, dan yang kedua ini ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi sangat simpel. Jadi untuk TU atau tenaga administrasi itu bisa dihonor dari bos ya. Nah, itu persyaratannya hanya 2. Yang pertama adalah bukan ASN ya, dan yang kedua adalah ditugaskan oleh kepala sekolah. Dan di sini jelas ya, berbeda dengan guru. Kalau guru ya harus terdaftar di Dapodik, harus memiliki NUPTK ya. Nah, ini jelas. Tetapi kalau TU atau tendik, dia yang penting bukan PNS, artinya dia bukan ASN, dan kedua dia ditugaskan, ini dia sudah berhak, artinya bisa honornya bisa dibayarkan dari dana bos. Tetapi perlu diingat bahwa di sini jika terdapat sisa dari pembayaran honor guru. Paham ya? Ini terkait dengan pembayaran honor kalau kita lihat di Juknis Bos. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pendataan non ASN. Nah, di dalam pendataan non ASN di sini jelas ya bahwa untuk bisa masuk itu tentu ada beberapa persyaratan ya. Salah satunya kalau kita lihat di poin 2, ini mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa bos masuk di dalam honorarium di dalam sumber APBN. Nah, dan tentunya di dalam APBN ini ya bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa ya, baik individu maupun pihak ketiga. Nah, artinya bahwa untuk dana bos seperti yang sudah kita jelaskan, jadi dia masuk di poin 5.1. Jadi untuk belanja pegawai, bukan belanja modal ataupun belanja barang dan jasa. Paham ya? Nah, terus persyaratan yang kedua di sini harus diangkat paling rendah. Itu adalah untuk pimpinan unit kerja ya, adalah kepala sekolah, bukan komite sekolah ya, tetapi kepala sekolah. Terus setelah bekerja ya, paling singkat adalah 1 tahun, tanggal 31 Desember 2021. Dan yang poin 5 adalah berusia paling rendah 20 dan paling tinggi adalah 50 tahun per 31 Desember 2021. Jadi apabila ada guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, salah satunya adalah Juknis Bos, dan yang kedua adalah memenuhi persyaratan untuk pendataan tenaga non ASN sesuai dengan SE Menpan RB. Nah, tentunya dia bisa diikutkan di dalam pendataan tenaga non ASN. Paham ya? Nah, ini juga seperti yang sudah kita jelaskan tadi, tentunya ada validasi data utama atau validasi data awal ya. Tentunya salah satunya di sini harus masih aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga non ASN.
Nah, ini ada usia ya. Terus yang poin 3 ada pembayaran honorarium melalui APBN ya. Tentunya APBN ini diberikan contoh adalah dana BOS. Nah, tentunya dari mata anggaran atau belanja pegawai. Nah, ya. Sudah kita jelaskan tadi harus dari belanja pegawai atau kode MAK 51. Jadi bukan yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun dari lainnya. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita akan berikan contoh. Nah, di sini tentunya di setiap daerah ini sudah mulai pendataan untuk non ASN ya. Nah, untuk dana BOS ini bisa masuk apa tidak di dalam pendataannya. Nah, misalkan kalau kita lihat salah satunya ya. Nah, di sini ada nota dinas ya di sini dari Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Madiun juga Kabupaten Ngawi. Nah, salah satunya di sini dijelaskan di dalam persyaratan ini ada fotokopi SK pengangkatan pertama sampai dengan SK pengangkatan terakhir serta SK Gubernur Banras atau bantuan transport ya. Dan juga ada SK Gubernur BOS. Nah, ini kita lihat memang kalau di dalam di contohnya di Provinsi Jawa Timur ya, ini tahun 2018 dan tahun 2019 itu ada keputusan Gubernur Jawa Timur terkait dengan penugasan guru honorer ini atau guru tidak tetap ya, yang mana di tahun anggaran 2019 di sini ada SK-nya ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk kepada guru honorer atau guru tidak tetap dimasuk dalam diktum ke-1 ini diberikan honorarium mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, sumber gajinya ya tentunya dari tahun anggaran berupa dana bantuan operasional atau BOS. Nah, ini jelas, ini berbeda dengan APBD yang mana salah satunya mendapatkan 900.000 ini berbeda. Tapi ini ada SK Gubernur terkait dengan BOS. Ini terkait dengan ini ya dari Nudin ini. Terus yang kedua di sini ada Nudin juga ya, ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dijelaskan ya terkait dengan persyaratan umum ya. Di sini ada persyaratan umum. Nah, tentu persyaratan umum ini sesuai dengan SE ya, sesuai dengan SE Menpan RB. Nah, kalau kita lihat langsung kita fokus ya di bagian ini ya. Nah, pegawai tidak tetap ya atau PTT atau mungkin TU tenaga administrasi, yaitu berada induk di SMA atau SMKN dan PKP LKN, artinya di lembaga negeri, yaitu dibuktikan dengan SK pengangkatan ditandatangani oleh kepala sekolah bukan komite sekolah ya, maupun melalui penyediaan barang dan jasa ya. Terus kalau kita lihat di poin F, di sini bisa menunjukkan bukti pembayaran honor atau gaji baik melalui dana BOS. Nah, di sini jelas ya. Nah, dana BOS adalah BBN baik berupa kwitansi, rekapan, tanda tangan penerimaan gaji hingga bukti transfer honorarium terkait. Jadi di sini jelas ya bahwa untuk dana BOS jadi bagi guru maupun TU ya tentunya yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan honor ya atau bisa digaji honornya dari dana BOS ya tentunya itu bisa masuk di dalam pendataan ASN di tahun 2022 ini ya. Asalkan seperti yang sudah kita jelaskan tadi memenuhi persyaratan sesuai dengan edaran Menpan RB. Nah, terus yang berikutnya kesimpulan akhirnya bahwa guru atau tenaga kependidikan ya yang digaji atau ketika dia dapat honor dari dana BOS ya selama memenuhi persyaratan bisa masuk di dalam pendataan non ASN ini ya. Nah, terus jangan lupa untuk yang nantinya masuk di dalam pendataan tenaga non ASN tentunya harus menyiapkan untuk username dan juga pembuatan akun ya, terus pengisian data, terus ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Nah, tentunya nanti buku panduan ya bisa dicek. Di sini ada buku petunjuk pendaftaran terkait dengan pendataan non ASN. Dan nanti untuk link resminya ya nanti bisa masuk di sini pendataan non asn.bkn.go.id. Dan mungkin bagi yang ingin mendownload untuk Juknis BOS ya, misalkan Juknis BOS dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, di sini nanti bisa diketikkan aja di Mas Tio KDR. Nah, nanti di sini sudah ada ya terkait dengan Juknis BOS dan juga informasi-informasi lainnya terkait dengan seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.